Oke, tes 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lanjutkan pertemuan kita di pertemuan kedua dan 3. Dan ada beberapa tugas, silakan nanti setelah materi disampaikan bisa dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom dan di forward juga ke email saya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, kita tidak ada outline untuk ini, kita akan coba melihat tujuannya. Untuk memahami konsep dasar dari pariwisata religi dan menjelaskan elemen utamanya seperti apa, dan terakhir membahas karakteristik yang unik dari pariwisata religi. Definisinya, perjalanan yang didasarkan pada motif keagamaan, spiritualitas ya, jadi tidak ada motif lain, sebagai bentuk ibadah, ziarah, maupun eksplorasi spiritual. Oke. Fokus utama pasti ibadah ya, refleksi spiritual, juga pengalaman budaya dengan nilai yang religi. Contoh kegiatan kalau dalam Islam bisa haji dan umroh atau ziarah ke tempat-tempat suci atau petilasan ya, atau saya bilangnya apa ya? Ya kita bisa sebut itu adalah ziarah sejarah ya, sejarah dari peradaban suatu religi di suatu daerah. Elemen utama pariwisata religi karena konsep tidak bisa berdiri sendiri ya. Ini kita selalu menggunakan 3A untuk di tourism, ada atraksi ya, tempat ibadah, sejarah petilasan, ya sejarah petilasan itu contohnya seperti makam ya, bukan kadang suka ngomongnya makom, sebenarnya di sana nggak ada makam. Jadi saya sebutnya sejarah dan petilasan, atau sejarah petilasan suatu tempat dengan tokoh tertentu, dan di situ keagamaan lainnya. Contohnya Masjid Istiqlal, petilasan Wali Songo ya. Amenitas, fasilitas pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan makanan halal ya. Meskipun di sini tidak ditegaskan atau digarisbawahi untuk makanannya harus halal. Berbeda dengan pariwisata halal ya, pasti harus halal. Kalau di sini tergantung dari kegiatan religinya dengan kepercayaan masing-masing. Aksesibilitas, kemudian akses menuju destinasi melalui infrastruktur transportasi. Oke, karakteristik pariwisata religi. Ada spiritualitas ya. Pariwisata religi berpusat pada peningkatan kesadaran spiritual. Ada ritual keagamaan. Deskripsi melibatkan praktik ibadah tertentu, komunitas lokal, interaksi dengan masyarakat lokal yang mendukung nilai religiusitas ya, religius. Motivasi non-komersial, wisatawan sering lebih termotivasi oleh kebutuhan spiritual daripada hiburan atau keuntungan material. Mengapa pariwisata religi penting? Khususnya bagi tour and travel, nanti kelak rekan-rekan memiliki usaha atau kerja di suatu perusahaan, kenapa tidak membuka paket seperti ini ya? Ya mungkin kalau di kita ya, karena mayoritas muslim pasti haji dan umroh, tapi mungkin di tempat tour and travel tertentu mungkin ada paket-paket pariwisata dengan religion tertentu. Manfaat sosial membangun hubungan antara budaya dan agama, ekonomi pastinya membawakan revenue atau keuntungan. Manfaat spiritual memperkuat iman dan kesadaran diri dari wisatawan itu sendiri. Intisari dari materi ini, harusnya fokus utama pada spiritualitas, ibadah, dan budaya religius ya. Karakteristiknya mencakup elemen atraksi 3A ya, berpadu dengan motivasi spiritual wisatawan. Pariwisata religi memiliki peran penting dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Diskusinya nanti kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan ya, karena momen puasa ini kita fokuskan di kanal YouTube saya dan Google Classroom, tentunya Telegram. Dan kita akan lanjut ke pertemuan ketiga. Kita simbol saja, yang penting materi atau konteks atau core dari materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Pertemuan ketiga ya, tujuannya memahami regulasi, ini kaitannya dengan policy, bagaimana pariwisata religi itu dibangun ya, atau ada payungnya yang bisa mewadahi kegiatan untuk berwisata religi.
Menganalisis kebijakan pemerintah yang mendukung ya, nanti ini juga akan kita coba paparkan. Mengidentifikasi praktek terbaik regulasi pariwisata dari perspektif global seperti apa. Pentingnya regulasi dalam pariwisata religi, ya tata kelola destinasi religi itu diatur harus dengan dasar hukum yang kuat ya agar bisa berjalan dengan sesuai dengan porosnya. Menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan, melindungi nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, mendukung keberlanjutan pariwisata, khususnya pariwisata religi. Di sini ada ragam regulasinya ya. Ini kaitan dengan haji dan umroh. Saya coba rangkum tentang Permen Peraturan Menteri Agama Nomor 5 2001 tentang standar kegiatan usaha penyelenggara ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kegiatan usaha bagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji khusus termasuk persyaratan perizinan dan operasional. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tentang 2001 ya tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan ibadah haji khusus menerapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji umroh dan haji khusus termasuk persyaratan yang dasar penyelenggara dan mekanisme pelaksanaannya seperti apa yang diatur di Permen Kemenak di 2001 nomor 6. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang haji dan umroh, penyelenggaraan haji dan umroh termasuk persyaratan hak dan kewajiban jemaah serta peran pemerintah dan swasta dalam pelaksanaannya. Nomor 38 2021 tentang rekening penampungan biaya perjalanan ibadah umroh. Oke, ini menyangkut bagaimana sistem pembayaran ya, tekniknya seperti apa. Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tahun 2021 pemberian izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus secara elektronik. Karena kaitan dengan digitalisasi, Tourism 4.0 sekarang udah mungkin ke 5.0. Ya, pastinya ini juga diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh mengatur tentang pembentukan dan penyelenggaraan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh termasuk standar SOP ya, kualifikasi pembimbing. Oke, ini kebijakan pemerintah untuk mendukung pariwisata religi ada 5 poin. Pengembangan destinasi wisata religi. Pemerintah melalui Kementerian Kemenparekraf ya ada wisata religi sebagai prioritas pengembangan. Contohnya Istiqlal untuk di Jakarta, ya Pendidikan Nasional Ampel di Surabaya dan tanda tingkat fasilitasnya untuk menarik lebih banyak wisatawan. Ada event-event keagamaan ya, dengan event ini di Bengkulu, ada di Jogja ya, budaya dan tradisi keagamaan. Nanti mungkin ada gambarnya, teman-teman bisa searching juga. Untuk mendukung pariwisata halal ya, ini sertifikasi halal ya. Meskipun memang irisannya tidak begitu jauh, makanya juga di sini ada kebijakan tentang sertifikasi halal atau dari BPJPH ya, karena makanan, minuman yang sudah ada di Indonesia khususnya diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal. Pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata ini juga penting untuk mendukung ya akselerasi ya pariwisata religi dan bisa terintegrasi dengan infrastruktur. Promosi pariwisata religi di pasar internasional juga penting. Bagaimana Indonesia juga memiliki beberapa tempat yang seperti saya bahas di pertemuan pertama ya. Ya kurang lebih pertemuan pertama tentang Laksamana Cheng Ho ya. Selanjutnya, studi kasus global dalam pariwisata religi ini ada Arab Saudi, Haji dan Umroh. Ya, mereka sampai membuat leaflet ini, Enriching Every Step of the Umrah Journey. Jadi mereka juga menjual pariwisata religi, yaitu di umroh dan ziarah. Kalau haji beda lagi, itu wajib ya. Ini yang sunnah-sunnahnya, ya. Regulasi dan teknologi yang canggih ya. Ada di India promosi destinasi religi seperti Varanasi dengan melibatkan komunitas lokal ya. Di India juga ada tentang Hindunya. Vatikan pelestarian budaya dan sejarah dan pariwisata religi. Ini juga di negara dalam negara ya, di Roma. Oke, tantangan dan regulasi pariwisata religi, kurangnya regulasi khusus yang komprehensif, belum adanya perangkat hukum yang lengkap yang spesifik dan mengatur wisata religi menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap destinasi wisata religi. Kurang koordinasi antara lembaga, keseimbangan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan industri pariwisata menghambat perkembangan sektor ini secara efektif. Anggapannya pasarnya yang terbatas, ya mungkin memang terbatas ya dalam kasus tertentu.
memiliki pasar yang kecil katanya, sehingga dukungan investasi dan pengembangan terbatas. Tapi kalau haji dan umroh, seperti umroh sekarang sudah banyak di mana-mana ya. Kurangi infrastruktur dan fasilitas pendukung. Infrastruktur aksesibilitas dan fasilitas wisata yang belum memenuhi standar wisata religi menjadi hambatan utama. Nah, standar dari apa? Yang pasti bukan GMTI ya, tapi ada standarnya mungkin dari Kemenparekraf karena belum ada khusus, kecuali langsung ke destinasinya ya. Ya seperti Arab Saudi punya beberapa regulasi yang harus dipatuhi seperti suntik meningitis dan sebagainya. Oke, intisari untuk materi ketiga, fondasi penting untuk mengelola pariwisata religi secara berkelanjutan, kebijakan pemerintah berperan dalam promosi infrastruktur dan penyiaran masyarakat, pengalaman global dapat menjadi acuan untuk memperbaiki regulasi di Indonesia. Ada diskusi juga, jadi ada 2 poin yang akan kalian kerjakan dan dikirim di Google Classroom, akan saya buatkan setelah tayangan ini. Jika ada pertanyaan, feel free to ask me di Telegram atau di Google Classroom. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.